Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas Bitcoin, topik yang lagi panas banget dan bisa jadi kunci masa depan finansial kita. Banyak yang masih ragu, Bitcoin itu apaan sih? Aman nggak? Wajar kok, gue juga dulu skeptis. Tapi setelah riset dan pengalaman, gue yakin Bitcoin layak dipertimbangkan di portofolio investasi. Bukan cuma ikut-ikutan tren, ada alasan fundamental kenapa Bitcoin penting. Gue bakal share 3 alasan utama kenapa gue masukin Bitcoin ke rencana keuangan jangka panjang. Yuk, simak sampai habis, biar nggak ketinggalan kereta finansial masa depan. Alasan pertama, potensi pertumbuhan nilai Bitcoin yang luar biasa. Kita bicara tentang aset yang, dalam sejarah singkatnya, telah menunjukkan kemampuan untuk melampaui ekspektasi banyak orang. Ini bukan sekadar kenaikan kecil, ini adalah lonjakan yang signifikan, yang menarik perhatian investor dari seluruh dunia. Dulu, Bitcoin dianggap mainan, sesuatu yang hanya menarik bagi para penggemar teknologi, dan mereka yang mencari alternatif di luar sistem keuangan tradisional. Sekarang nilainya bisa buat beli mobil, bahkan mobil mewah. Bayangkan investasi yang dulu dianggap remeh, kini bisa mewujudkan impian yang dulunya terasa jauh. Pertumbuhannya eksponensial, sebuah lintasan yang jarang terlihat di dunia investasi. Bukan linear, dan itu yang bikin beda. Pertumbuhan linear bersifat bertahap dan dapat diprediksi, sedangkan pertumbuhan eksponensial memiliki potensi untuk melesat jauh lebih cepat. Memang, harganya naik turun, ada volatilitas yang perlu diwaspadai. Tapi tren jangka panjangnya jelas naik. Meskipun ada gejolak jangka pendek, arahnya secara konsisten menuju ke atas. Setiap beberapa tahun, ada halving, yang bikin pasokan Bitcoin makin langka. Proses ini secara otomatis mengurangi jumlah Bitcoin baru yang dihasilkan, menciptakan kelangkaan. Permintaan naik, pasokan turun, harga cenderung naik. Hukum ekonomi dasar ini menjadi pendorong utama kenaikan harga Bitcoin dari waktu ke waktu. Sekarang bukan cuma individu, perusahaan besar dan bahkan negara mulai adopsi Bitcoin. Ini adalah validasi yang kuat atas potensi dan legitimasi Bitcoin sebagai aset global. Bitcoin bukan lagi mainan anak IT, tapi sudah jadi bagian dari sistem keuangan global. Ia menantang norma-norma tradisional dan membuka peluang baru bagi inklusi keuangan. Potensinya bukan soal naik besok, tapi seberapa tinggi di masa depan. Sejauh mana Bitcoin dapat mengubah lanskap keuangan global, yang sabar dan punya visi bisa dapat hasil maksimal. Kesabaran adalah kunci dalam investasi Bitcoin. Ini soal posisi untuk 5-10 tahun ke depan, bukan cari untung instan. Ini adalah investasi jangka panjang, bukan skema cepat kaya. Alasan kedua, diversifikasi. Ini adalah prinsip penting dalam dunia investasi yang seringkali diabaikan, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap keamanan dan potensi pertumbuhan portofolio Anda. Investasi itu jangan taruh semua telur di satu keranjang. Bayangkan jika keranjang itu jatuh, semua telur Anda akan pecah. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menyebar risiko dengan cara menempatkan dana kita ke berbagai aset yang berbeda. Biasanya, portofolio isinya saham, obligasi, yang merupakan instrumen investasi yang sudah umum dikenal dan digunakan. Saham menawarkan potensi keuntungan tinggi, namun juga memiliki risiko yang sepadan. Obligasi cenderung lebih stabil, memberikan pendapatan tetap dengan risiko yang lebih rendah. Emas, yang sering dianggap sebagai aset safe haven di kala ketidakpastian ekonomi melanda. Emas telah menjadi pelindung nilai selama berabad-abad, dan masih relevan hingga saat ini. Semua masih di sistem keuangan tradisional. Aset-aset ini terikat pada regulasi dan kebijakan pemerintah, serta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Bitcoin beda. Ia hadir sebagai aset digital yang revolusioner, menawarkan alternatif di luar sistem keuangan konvensional. Pergerakannya sering nggak berkorelasi dengan aset lain. Ini berarti, saat pasar saham atau obligasi mengalami penurunan, Bitcoin bisa saja bergerak sebaliknya. Kadang pasar saham merah mengalami koreksi tajam akibat sentimen negatif atau krisis ekonomi. Bitcoin malah naik. Hal ini disebabkan karena Bitcoin memiliki karakteristik yang unik dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang mempengaruhi aset tradisional. Inilah kekuatan non-correlated asset. Aset yang tidak memiliki korelasi dengan aset lainnya. Bisa jadi penyeimbang portofolio. Dengan menambahkan aset yang tidak berkorelasi, Anda dapat mengurangi risiko secara keseluruhan dan meningkatkan potensi keuntungan. Bitcoin juga mulai disebut emas digital karena memiliki beberapa kesamaan dengan emas, karena jumlahnya terbatas dan sifatnya independen. Pasokan Bitcoin hanya 21 juta koin,
yang membuatnya menjadi aset yang langka dan berharga. Kirim Bitcoin kemana saja gampang, cukup dengan beberapa klik, dan dalam hitungan menit. Beda sama emas batangan. Menyimpan dan mengirim emas batangan membutuhkan biaya dan proses yang rumit. Nggak perlu all in, jangan langsung menginvestasikan seluruh dana Anda ke Bitcoin. Cukup alokasikan porsi kecil, sebagai langkah awal untuk mengenal dan memahami aset ini. Misal, 1,5% dari total investasi. Ini adalah persentase yang wajar untuk memulai, tanpa membuat Anda terlalu terpapar risiko yang berlebihan. Kalaupun nilainya turun, nggak bikin panik. Karena porsi yang Anda alokasikan relatif kecil, fluktuasi harga Bitcoin tidak akan terlalu mempengaruhi kondisi keuangan Anda secara keseluruhan. Tapi kalau naik, dan Bitcoin menunjukkan performa yang baik, dampaknya bisa signifikan buat portofolio. Keuntungan dari investasi Bitcoin dapat meningkatkan nilai portofolio Anda secara keseluruhan. Bitcoin itu bumbu penyedap yang dapat memberikan sentuhan istimewa pada portofolio Anda. Bikin portofolio lebih kaya rasa, dengan menambahkan dimensi baru yang mungkin belum Anda pertimbangkan sebelumnya. Dan tahan banting. Diversifikasi dengan Bitcoin dapat membantu portofolio Anda lebih kuat menghadapi gejolak pasar. Diversifikasi cerdas, potensi untung besar. Dengan mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari strategi diversifikasi Anda membuka peluang untuk meraih keuntungan yang signifikan di masa depan. Alasan ketiga, dan ini sangat penting untuk dipahami, adalah adopsi global dan masa depan finansial. Bitcoin bukan lagi sekadar tren sesaat, ia telah menjadi bagian dari percakapan global tentang bagaimana kita menyimpan, mentransfer, dan mengelola nilai. Ini adalah pergeseran paradigma dalam dunia keuangan. Dulu, Bitcoin cuma dibahas di forum kecil, tempat para penggemar teknologi dan kriptografi berkumpul untuk bertukar ide. Sekarang CEO, para pemimpin perusahaan inovatif, institusi besar, bank-bank raksasa, dan perusahaan investasi terkemuka, mulai melirik dan bahkan berinvestasi di dalamnya. Bahkan negara mulai masuk, mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari strategi keuangan mereka. Ini menunjukkan betapa seriusnya dunia memandang potensi Bitcoin. Produk investasi berbasis Bitcoin, yang dulunya hanya impian, seperti ETF mulai bermunculan, membuka pintu bagi investor tradisional untuk berpartisipasi dalam ekosistem kripto. Bitcoin bukan sekadar aset digital, ini lebih dari sekadar angka di layar komputer. Tapi jaringan moneter global yang terdesentralisasi, yang beroperasi tanpa campur tangan pemerintah atau lembaga keuangan tradisional. Transaksi tanpa bank, memotong perantara yang mahal dan lambat, tanpa batas negara, memungkinkan pengiriman uang instan ke seluruh dunia. Nggak bisa disensor. Transaksi yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Ini revolusi kayak internet dulu. Dulu internet dianggap remeh, tapi sekarang menjadi tulang punggung peradaban modern. Di negara dengan inflasi tinggi di mana mata uang lokal terus kehilangan nilainya, Bitcoin jadi penyelamat nilai kekayaan, memberikan harapan bagi mereka yang ingin melindungi hasil jerih payah mereka. Di Indonesia, sistem perbankan stabil, dan kita patut bersyukur untuk itu. Tapi punya Bitcoin artinya punya akses ke jaringan keuangan global, membuka peluang investasi dan diversifikasi yang tak terbatas. Properti digital yang benar-benar milik kita tidak dapat disita atau dibekukan oleh pihak ketiga, selama private key aman. Kunci ini adalah akses ke kebebasan finansial Anda. Sulit membayangkan masa depan tanpa peran Bitcoin. Ia telah mengubah cara kita berpikir tentang uang dan investasi. Mungkin gak ganti rupiah, mata uang kebanggaan kita, tapi bisa jadi penyimpan nilai utama, aset yang melindungi kekayaan kita dari erosi inflasi. Seperti emas digital, Bitcoin menawarkan kelangkaan dan ketahanan terhadap manipulasi. Investasi Bitcoin itu beli sepotong masa depan, taruhan pada teknologi yang berpotensi mengubah dunia. Kayak beli saham internet di tahun 90-an. Beberapa perusahaan bangkrut, tapi yang bertahan mengubah dunia. Ini kesempatan jadi bagian dari revolusi finansial sejak awal. Jadi 3 alasan utama. Potensi pertumbuhan, diversifikasi unik, dan adopsi global. Tentu ada risiko, tapi risiko terbesar adalah nggak ambil langkah sama sekali. Mulai dari belajar, riset, dan cicil investasi kecil-kecilan. Jangan sampai 5 tahun lagi, kita cuma bisa bilang, andai dulu gua mulai. Kereta finansial ini udah mau berangkat. Jangan cuma jadi penonton.